أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, seharusnya membahas mengenai puasa 183 dari surat Al-Baqarah, tapi ada baiknya itu nanti dibicarakan dekat bulan Ramadan. Hari ini kita membahas ayat 188 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu makan harta kalian dengan cara yang batil. Ya. Apabila pada ayat sebelumnya kita membahas mengenai hal-hal yang diharamkan secara fisik, ya, itu. Misalnya babi misalnya, gitu ya. Lalu darah misalnya, gitu ya. Bangkai dan sebagainya, itu secara fisik, gitu ya, memang diharamkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang, gitu ya, barang itu halal sebenarnya, tetapi karena diniatkan bukan untuk Allah Ta'ala, untuk berhala jadi haram. Nah, ada pula hasil curian, ya, sama saja. Nah, adapun di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 188 Allah Ta'ala tidak mengatakan jangan mencuri, tidak. Nah, mencuri itu orang tidak sekolah. Orang tidak sekolah itu mencuri. Kalau ini sekolah pakai dasi, ada gelarnya lagi, nah, lain. Makanya Allah Ta'ala tidak mengatakan jangan mencuri, tidak. Atau pakai jilbab kadang-kadang, nah, begitu ya. Ini lain lagi ini, gitu ya. Ini tidak biasa, begitu ya. Ini namanya kejahatan kerah putih, nah, gitu ya. Di mana mereka ini mampu mengambil harta manusia, nah, gitu ya, dengan cara yang batil. Pertanyaannya sekarang sebelum kita lanjutkan, harta yang al-batil berarti lawannya al-haq. Harta yang benar itu apa? Harta yang benar itu apa? Harta yang benar itu misalnya dapat dari tambang misalnya, ya. Dapat dari tambang, ya itu halal, gitu ya. Saya mendapat barang dari tambang. Tambang siapa yang punya? Begitu ya. Tambang siapa yang punya? Ya negara minta izin pada negara, kemudian dia mengelola, halal namanya. Lah, siapa yang punya? Sebenarnya tidak ada yang punya, gitu, dari tanah. Tapi karena tanah itu milik negara, minta izin pada negara, lah itu bil haq, gitu ya. Atau seseorang misalnya dapat warisan halal, ghanimah halal, dari peperangan dan sebagainya, gitu ya. Atau dari warisan yang tadi saya katakan, itu semua, atau dari jual beli, dari jual beli boleh saja, gitu ya. Seseorang mendapatkannya dengan cara yang halal,
saya menjual barang ini harganya sekian. Loh, di sana murah, silahkan. Nah, begitu ya. Saya menjual di sini harganya 20.000. Di sana 10.000. Iya, dia kan tidak pakai toko, saya pakai toko. Anda kan tahu dari saya. Nah, begitu ya, lain lagi. Jadi itu bukan bil batil. Memang saya jual harganya sekian. Nah, adapun ada orang lain menjual lebih murah, silahkan. Nah, itu bil haq namanya. Saya menjualnya lebih mahal, jelas, gitu ya. Tapi saya tidak ada unsur menzalimi. Tapi ini tidak, gitu ya. Ini ada yang berpendapat, Ibnu Abbas berkata, ini orang yang punya harta, tetapi, gitu ya, tidak, gitu ya, punya penjelasan bahwa ini miliknya dia. Nah, dia tidak punya bukti bahwa ini miliknya dia, begitu ya. Dia tidak punya bukti bahwa ini miliknya dia. Oleh karenanya, di sini Ibnu Katsir membawa sebuah hadis yang masyhur, gitu ya, dari Ummu Salamah, dari Bukhari Muslim, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah bersabda, saat ada dua orang yang saling memperebutkan tanah, dia bersabda, ala innama ana bashar, saya itu manusia. Ya innama ya'tini al-khismu, datang pada saya orang-orang yang bersengketa. Fala'alla ba'dzukum ayyakun alhan bihujjatihi min ba'd. Mungkin saja ada di antara kalian yang pandai bicara dari yang lain, lebih pandai bicara. Itu bakat. Pandai bicara itu bakat ya. Pandai bicara itu bakat. Dia zamannya Nabi sudah ada semacam ini. Pandai bicara. Fa'aqdhiya lahu, saya putuskan buat dia karena dia lebih pandai berbicara. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslim, hati-hati. Siapa yang saya berikan kepadanya haknya seorang muslim, fa innama hiya qit'ah min nar, itu adalah sepotong api neraka. Hati-hati. Falyahmilha aw liyadhra, silakan dia mengambil api itu atau meninggalkannya. Jadi hati-hati. Begitu, jangan sampai seseorang itu karena dia punya kepandaian, mumpung yang punya harta ini orangnya lemah, tidak pandai, gitu. Saya menggunakan seseorang itu menggunakan kemampuannya untuk mengambil harta hak orang lain. Allah Ta'ala ingatkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat ini turun sesudah ayat mengenai puasa yang belum kita baca, di mana puasa itu mengajarkan, Allah Ta'ala katakan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan buat kalian berpuasa sebagaimana sebelum kalian juga diwajibkan untuk apa? La'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu yang di dalamnya ada menahan makan dan minum agar bertakwa. Artinya Allah Ta'ala mendidik kita. Dengan kita itu mampu menahan makan dan minum, toh kita itu masih hidup. Gitu ya. Artinya kita itu dengan menahan dan makan dan minum, artinya kita itu misalnya tidak punya apa-apa sehingga kita itu kelaparan, ya masih hidup. Hidup itu bukan dengan cara mengambil harta orang lain, itu bukan hidup namanya. Hidup yang sebenarnya itu bukan seseorang itu pandai mengambil harta orang lain, mengeksploitir orang lain. Tidak boleh, sama saja. Ada orang pegawai siapapun, ya, saya eksploitir tenaganya, sama saja. Orang ini pandai, gitu ya, saya beri gaji sesungguhnya. Orang ini kerja mulai pagi sampai malam, ya gajinya segitu saja, sama saja. Itu bil batil, sama saja, gitu ya. Mengeksploitir kemampuannya seseorang, ya sama, menzolimi namanya. Begitu ya. Ya mengambil haknya, apa istilahnya? Ya mengambil haknya, begitu ya. Atau hartanya, begitu ya. Hartanya saya ambil dengan cara yang tidak benar, tidak baik. Begitu, saya tawarkan barang dengan harga yang begitu mahal, katakan yang ya harga itu ada harga yang wajar. Ya, tapi
mengambil untung dari seseorang dengan cara yang begitu gitu ya, hebat sampai orang itu gitu, menekan. Nah, saya menekan orang itu. Padahal orang itu butuh lah. Misalnya begini, ini dalam fikih juga ada. Saya menyimpan barang, di mana masyarakat perlu. Saya ada, misalnya beras. Saya timbun, beras saya timbun, naik harganya. Beras saya timbun, naik harganya. Sembako katakan, tidak hanya sembako, bahan bakar juga bisa. Saya timbun, harganya naik. Obat-obatan saya timbun, harganya naik. Lah, oh ini mumpung orang perlu, harganya saya naikkan. Nah, apa itu kebutuhan pokok, bahan pangan, gitu ya, atau bahan bakar, atau obat-obatan, lah. Tidak boleh, gitu, sama itu menzolimi lah, tidak boleh orang, gitu, atau misalnya katakan, misalnya ada dokter katakan, gitu ya, Anda kalau mau sembuh bayar sekian, kalau Anda tidak bayar tidak saya obati, loh mati akhirnya orang itu, orang itu mati akhirnya, misalnya itu misalnya, begitu ya, tidak boleh, obati saja, begitu ya. Nah, kalau orangnya tidak mampu, ada orang kaya bisa bayar dia. Soal kemudian tidak sembuh bukan urusannya dokter, tapi diobati. Nah, tapi kalau Anda harus bayar sekian, gitu ya, ini obatnya sekian, tidak bisa bayar, sudah tidak bisa loh, tidak benar. Begitu. Jadi jangan sampai seseorang itu mengambil keuntungan dari, gitu ya, kelemahan orang lain dengan cara apapun, gitu ya, dengan cara apapun dan apapun yang diambil, baik itu materinya ataupun moralnya. Sama saja, tidak boleh. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena saya ulangi lagi, gitu ya. Sebagaimana Allah taala mendahului ayat ini dengan puasa, artinya seseorang itu dengan puasa seharusnya seseorang itu bisa menjaga dirinya dari, gitu ya, memakan harta manusia yang Allah taala katakan fariqun min amwalin nas, sebagian dari harta manusia, sebagian dari manusia bil ismi wa antum ta'lamun, dengan cara yang dosa dan kalian tahu itu salah. Lain kalau tidak tahu ya, tahu bahwa itu salah, gitu ya. Lalu di sini dikatakan, saya ulangi ayatnya, wa tudlu biha ilal hukam, wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil dan membawanya ke pengadilan. Lo bayangkan, ini 1400 tahun yang lalu. Hakimnya ada, belum ada hakimnya belum ada. Yang ada ya Nabi SAW lah. Tapi badan hukum, lembaga kehakiman, peradilan belum ada. Tapi sudah ada firman Allah Taala. Lembaga peradilannya mana? Belum ada. Ya ada Nabi lah. Tapi lembaga peradilannya yang itu berarti didukung oleh negara belum ada. Yang ada ya Nabi saja. Begitu ya. Sudah Allah Taala katakan hukam. Kalian itu dulu itu adalah itu membawa begini. Gitu ya. Orang yang memasukkan timbanya ke sumur namanya adalah dalwa. Nabi Yusuf adalah dalwa, memasukkan timba ke sumur begini. Artinya membawa orang ini ke pengadilan. Menggunakan lembaga peradilan untuk melegitimasi perbuatannya. Lo bayangkan, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum semuanya terjadi seperti sekarang ini, ya, Allah Taala sudah tahu bahwa nanti akan datang masanya orang itu bukan mencuri begini dapat apa, nyuri sepeda motor buat apa, tapi ini nyuri tanah miliaran ini. Ini barang miliaran, begitu ya. Apalagi yang punya orangnya misalnya lemah lah, begitu ya, orangnya lemah. Loh, ini mumpung orangnya lemah, saya buat sertifikat baru, bayar dia, muncul sertifikatnya, sehingga sebuah tanah sertifikatnya banyak, banyak. Satu tanah bisa 5 sertifikat, sekian banyak sertifikat. Ini dari mana ini? Gitu ya. Hukam, lembaga negara melegitimasi, lembaga negara melegitimasi pencurian tanah. Loh, bayangkan. Ini salah satu contoh saja dari sekian banyak usaha manusia untuk mengambil harta sesamanya. Allah Ta'ala mengatakan, tidak boleh
kalian bisa kok bayar sana bayar sini, bisa dapat. Nah, soal bayar saja bisa lah. Tapi hati-hati, begitu ya. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberi menyogok rasuah dan yang menerima keduanya di neraka dapat apa? Dapat tanah. Mau dia makan tanah? Ya tidak mau lah ya. Buat apa? Seseorang perlu mendapatkan harta dengan cara menzalimi orang lain. Ayat ini penting sekali kita sadari, kita ketahui. Apalagi di sini Allah Ta'ala katakan wa antum ta'lamun, gitu ya. Fariqa min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Kalian mengambil harta sebagian manusia dengan cara yang salah, yaitu dosa dengan membayar rasuah, gitu ya, nyogok, dan kalian tahu itu salah. Kalian tahu itu salah. Lain kalau saya merasa bahwa saya itu benar, saya punya bukti kok. Adapun nantinya saya itu ternyata salah, ya saya tidak tahu. Gitu ya, saya tidak tahu. Saya pikir sertifikat saya itu benar, jadi saya membantah. Ini milik saya, ternyata saya membeli tanah ini dari seseorang yang sertifikatnya palsu. Saya tidak tahu. Nah, saya tidak tahu. Makanya jangan asal beli tanah. Beli tanah itu tanyakan, gitu ya, kepada pihak terkait. Tanah ini benar resmi apa tidak? Mana ada suratnya apa tidak? Nah, jangan sampai asal ini tanah murah. Nah, beli. Nah, ternyata tanah ini milik Angkatan Darat. Waduh. Gitu ya, jangan tanya ustadz, tidak usah ikut ustadznya lah, begitu ya. Ini punyanya Angkatan Laut, saya dimasukkan laut akhirnya. Jangan, tidak tahu lah. Jangan asal beli tanah, ini mumpung murah, gitu ya. Ini mumpung murah loh, murah. Ini kuburan ini, gitu ya. Jangan lah, gitu ya. Pastikan bahwa tanah ini benar lah, begitu ya. Bahwa tanah ini benar, resmi lah, begitu ya. Jangan sampai kita misalnya nantinya mewariskan tanah itu kepada anak kita misalnya. Lah, kita meninggal, anak kita terima surat tadi. Lah, gitu ya. Mau bangun rumah, ngurus IMB. Wah, ini tanahnya Anda, ini tidak resmi, Pak. Loh, dari ini warisan. Loh, ya tidak tahu. Loh, bagaimana ini lah? Saya cuma dapat ini loh ya, tanah ini dari ayah saya, ya tidak tahu, ini tidak resmi, ini ilegal Anda ini loh, bagaimana lah? Bapak itu bagaimana ya? Kok saya dikasih tanah bodong begini? Ya tidak tahu. Sudah coba tuh masih di ICU bisa ditanya lah, gitu ya. Sudah ada ya sudah lah. Hati-hati, begitu ya. Hati-hati, jangan sampai orang itu gitu ya. Sekarang banyak orang yang melakukan penipuan, gitu ya, menipuan dengan cara yang resmi, melegitimasi. Saya terus terang lupa dengan berbagai macam kejahatan karena saya bukan kriminolog lah, gitu ya. Tetapi kejahatan kerah putih, nah, white collar kriminal, kejahatan kerah putih, resmi orangnya, pakai jas, pakai sarung, nah, begitu ya. Kerjanya pagi hari bukan malam hari, pakai mercy orangnya, nah, tapi dia bisa ngambil tanahnya orang, nah, begitu ya. Allah Ta'ala sudah ingatkan, gitu ya, bahwa itu adalah proses membawa seseorang kepada api neraka. Padahal sudah puasa itu mendidik seseorang untuk bertakwa, yang dengan dia lapar itu bisa bertakwa dia, tetapi belum tentu ternyata. Begitu ya. Baik, selesai ayat 188, gitu ya, yang pembahasannya cukup panjang, gitu ya. Ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka itu bertanya kepada engkau Rasulullah mengenai ahillah, gitu ya. Mengenai ahillah itu jamak dari hilal. Hilal itu bulan yang pertama kali muncul tanggal 1. Disebut hilal karena halal itu artinya menjerit. Orang melihat hilal itu menjerit, itu begitu ya, kelihatan, begitu ya, itu kelihatan, disebut hilal. Karena kalau orang itu melihat bulan pertama tanggal 1 orang jerit, itu hilal. Apalagi hilal Idul Fitri, tambah lego. Itu sudah besok mau minum kopi saya jam 6 pagi lah. Sudah 30 hari, sudah 29 hari, tambah 1 hari lagi, tidak kuat saya. Sudah itu, begitu ya, hilal kelihatan dia. Tetapi kok, gitu ya, ini ahillah.
gitu ya. Bentuknya berubah-ubah. Dalam bahasa Arab setiap 3 hari bulan itu ada namanya. 1 sampai tanggal 3 namanya ini. Tanggal 4 sampai tanggal 4, 5, 6 namanya ini. Sampai 30 hari ada nama-namanya. Sampai 10, jadi ada 10 nama. Allah Ta'ala mengatakan Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan itu mawaqit jamak dari mauqut. Gitu ya. Kitaban mauquta, sesuatu yang ditetapkan waktunya. Begitu ya. Artinya mauqut itu atau miqat katakan gitu ya. Waktu tertentu, miqat. Begitu. Waktu tertentu misalnya miqatnya haji. Miqatnya haji. Ada miqat makani, gitu, ada miqatnya waktu tempat, ada miqatnya waktu. Waktunya haji itu, gitu, waktunya haji itu mulai sebenarnya kalau bulan haji itu ya bulan haji. Gitu ya, Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Begitu ya, miqatnya haji itu mulai Syawal. Miqatnya haji mulai Syawal ya. Miqatnya haji itu mulai Syawal. Jadi misalnya ada seseorang di bulan haji, bulan Syawal, gitu ya, dia melakukan mengucapkan miqat di mengucapkan talbiyah, niat haji dan umroh di miqat. Misalnya dia ke gampangnya Dzulhulaifah di Madinah. Di situ dia berkata labbaik Allahumma hajjan wa umroh. Setelah dia pakai ihram, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umroh. Baik. Lalu dia melakukan umrah di kota Makkah. Lalu dia pulang ke negaranya, di mana negaranya, Indonesia atau negara lain, gitu ya. Kemudian setelah bulan haji, katakan tanggal 1 Dzulhijjah, dia kembali memasuki Mekah, dengan baju biasa, pakai sarung begini, tidak ada apa-apa lah, gitu ya. Visanya, gitu ya, katakan visa apa tidak tahu, nanti saya dituduh ngajari tidak benar lah, gitu ya. Visanya apa saya tidak tahu lah, masuk dia, pokoknya dia resmi. Bukan visa haji, bukan visa haji. Dia resmi masuk. Saya resmi lah visa haji sebagai visa ummal, visa pegawai atau visa apa lah. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu boleh masuk Mekah karena kamu tidak pakai ihram. Masuk kita ke Mekah. Pakai celana, pakai sarung. Sampai waktu tanggal 9 Dzulhijjah, saya sudah di Mekah. Gitu ya. Saya pakai ihram, saya ucapkan lagi niat tadi. Loh, kapan umrohnya? Sudah bulan Syawal itu saya sudah ucapkan. Setelah saya mengucapkan niat haji dan umroh, saya pulang ke negara saya. Lalu masuk bulan haji tanggal 9 Dzulhijjah, katakan saya pakai kain ihram, gitu ya. Saya ucapkan lagi niat haji, saya masuk ke mana? Ke Arafah. Saya masuk ke Arafah, lalu saya kemudian tanggal 10, 11, 12 saya melempar jumrah. Gitu ya. Selesai. Saya menuju ke Mekah, tawaf ifadah, pulang, selesai. Begitu ya, gampang. Kenapa? Karena sudah saya ucapkan niat haji saya di bulan Syawal. Syawal itu bulan haji. Begitu ya. Nah, kalau Anda masuk ke Mekah, gitu ya, mau melaksanakan haji, gitu ya, dengan visa yang bukan untuk visa haji, repot, tidak bisa. Tapi laksanakan sewaktu bulan Syawal. Kenapa Allah Ta'ala katakan mawaqitul linnas wal haji, mawaqitul linnas wal haji. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita dengan adanya bulan tadi agar manusia itu gitu ya, punya penanggalan, gitu ya, punya penanggalan yang namanya gitu ya, yang namanya bulan. Mereka bertanya, untuk apa ya? Untuk apa? Yang bulan itu berapa loh? Itu untuk penanggalan, gitu, mawaqit. Tidak hanya untuk haji, untuk Ramadan, untuk Syawal, begitu ya, dan untuk bulan-bulan lainnya. Tapi kenapa? Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Tapi kenapa kok Allah Ta'ala mengatakan haji? Allah tidak mengatakan Ramadan, mawaqitul linnas wa Ramadan, gitu ya. Kok Allah Ta'ala mengatakan wasiyam, katakan. Kok Allah Ta'ala mengatakan haji? Memangnya puasa tidak penting apa? Kan puasa itu penting. Haji sebagian orang, puasa semua orang. Allah Ta'ala kenapa tidak mengatakan wa mawaqitul linnas wasiyam?
gitu ya, utamakan haji. Artinya patokan utama waktunya orang beriman itu, dunia Islam itu adalah Mekah. Nah, karena penentuan haji itu di mana? Di Mekah. Begitu ya, di Mekah. Nah, memang saat itu tidak memungkinkan orang bisa mengetahui, misalnya di kota-kota sekitar sini misalnya ada orang yang melihat hilalnya Ramadan mau berangkat ke sini, ya tidak mungkin. Nah, tidak mungkin kan. Jadi ulama bilang ya kamu tinggal di mana, ya sudah di situ ditentukan waktunya, biar puasa, ya Idul Fitri, Idul Adha, ya sudah di situ, karena tidak memungkinkan lah. Adapun sekarang memungkinkan, memungkinkan orang mengetahui sudah terjadi Ramadan di Mekah, sudah terjadi Syawal di Mekah, sudah terjadi wukuf di Arafah di Mekah lah. Itu patokan orang beriman, sehingga apabila kaum muslimin melihat itu, menjadikan Mekah sebagai patokannya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena mereka menggunakan patokan Mekah sebagai sebagai waktu untuk puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita mengetahui bahwa di Mekah misalnya sudah puasa, kita tidak puasa, salah itu. Salah, karena mereka sudah melihat. Begitu ya. Begitu juga dengan Idul Fitri, begitu juga dengan wukuf. Tidak bisa kita katakan saya tidak lihat kok loh. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, beliau dan sahabatnya mau mencari hilal Idul Fitri, tidak kelihatan. Pulang puasa besoknya ada orang udah masuk ke Madinah, gitu ya. Loh, saya tadi malam lihat hilalnya Syawal. Lihat, kamu lihat saya. Kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kamu bersaksi saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bersaksi kamu sallallahu taala. Muslim berarti dia. Itu ya. Dia muslim berarti ya sudah. Kalian sekarang makan, besok sholatnya. Jadi tidak ada sidang isbat, tidak ada, sampai miliaran itu tidak ada. Itu ya. Tidak ada. Dan pakai sidang isbat Nabi. Tanya, kamu kelihatan sudah. Kalian sekarang tidak puasa, makan, sholatnya besok dah rame-rame. Begitu ya. Nabi itu tidak rame-rame. Nabi itu tidak pakai ada kekacauan apalagi mercon, tidak ada. Tidak perlu. Sekarang kalian puasa, sekarang kalian makan, besok sholat Idul Fitri lah, selesai. Begitu ya, tidak ada masalah lah. Kita juga begitu loh. Bagaimana saya ini saya melihat bahwa di Mekah sudah terjadi, sudah dilihat hilalnya Syawal misalnya. Ya sudah, besok saya tidak puasa. Besok saya bagikan. Beras zakat fitrah saya bagikan besok. Sholatnya ya besok lusanya. Sholatnya besok lusanya, katakan. Begitu ya. Sholat itu ikut tanggal saja. Yang penting sudah saya bagikan zakat fitrah. Tidak usah ditok-tok tokonya orang malam-malam, kaget orangnya. Ada apa ini lah? Begitu ya. Mau bagi zakat, yang terima zakat juga kaget. Ada apa lah? Begitu ya. Besok saja bagikan zakat fitrah dan selesai sholatnya besoknya. Itu Nabi yang ngajari lah. Gitu ya. Inilah pelajaran dari Allah Ta'ala kepada kita. Mawaqit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita pelajaran mawaqit. Gitu ya. Waktu-waktu di mana orang itu bisa membuat 12 bulan dalam 1 tahun. Yang menjadi patokan adalah bulan yang disebut Qomariyah. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan ayat yang sama. Walaysal birru bi an ta'tul buyut min zuhuriha. Yang disebut kebaikan itu bukan masuk rumah dari atas begini loh. Bagaimana ceritanya? Ceritanya dulu zaman jahiliyah, kalau ada orang sudah gitu ya. Dulu zaman jahiliyah itu kalau ada orang ketakutan, langsung dia pakai baju ihram. Gitu ya. Mengapa? Berarti orang ini mau haji, berarti dia aman. Karena dia tidak ke Mekah dia. Itu sekedar pakai baju ihram saja. Gitu ya. Atau gitu ya, katakan dia itu mau bepergian, batal, tidak jadi berangkat. Mau bepergian, sudah mau berangkat, tidak jadi berangkat lah. Mereka menetapkan bahwa
kami tidak boleh gitu ya, masuk ke dari pintu rumah yang sebenarnya, harus dari atas. Nah, ya kalau atas itu hanya 1,5 meter, kalau 4 meter, bagaimana lah? Dokter tulang akhirnya. Nah, begitu ya, masuk dari atas rumahnya, dari atap rumahnya. Nah, gitu ya, Allah Ta'ala itu terjadi saat gitu ya, saat Nabi SAW gitu ya, beliau gitu ya, beliau berihram untuk melakukan haji, lalu ada seseorang ya, yang mengikuti beliau. Nah, gitu ya. Orang Nabi tanya, kamu kenapa mengikuti saya? Nah, gitu ya. Loh, saya mengikuti engkau ya Rasulullah. Beliau bersabda, ana rajul ahmas, ana ahmus. Ahmus itu artinya orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu ya, tidak diikat oleh peraturan yang berlaku untuk orang lain. Orang lain harus masuk dari atas, gitu ya. Orang Quraisy tidak, gitu ya. Orang lain tidak boleh masuk kebun dari pintunya, dari tempat lain, meloncati pagar dan sebagainya. Kalau orang Quraisy masuk dari pintunya, masuk dari pintu rumah, pintu pagarnya, kebun. Kalau selain Quraisy, itu yang tidak boleh. Lah orang ini ikutin Nabi dari belakang, Loh, saya ini ahmus, loh. Orang itu berkata, fa inna dini dinuk, agama saya agamaku ya Rasulullah. Artinya yang kamu kerjakan ya saya kerjakan. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala memberitahu, walaysal birru bi an ta'tul buyut min zuhuriha. Yang dimaksud kebaikan itu bukan mendatangi rumah dari atas, yang tidak. Walakinnal birra manittaqo. Yang disebut albir, kebaikan, kebaktian itu ketakwaan. Nah, gitu ya. Apa takwa itu? Takwa itu mengerjakan segala perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauh segala perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu takwa namanya. Kalau orang itu berbuat bukan karena Allah Ta'ala, berbuat tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, itu bukan takwa namanya. Nah, begitu ya. Yang disebut takwa itu mengerjakan perbuatan niatnya karena Allah Ta'ala, caranya yang Nabi contohkan, takwa namanya. Kalau ada orang yang pengakuannya ini, saya berbuat karena Allah Ta'ala, ya, tapi kok tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Nah, gitu ya. Kalau memang Anda berbuat itu karena Allah Ta'ala, harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Kenapa? Karena yang menjamin diterimanya suatu perbuatan, ya perbuatannya Nabi. Man amila amalan laisa fi amrina fafarrat. Siapa yang berbuat bukan dari kami, tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fafarrat. Siapa yang berbuat sesuatu yang baru bukan dari agama ini, itu bukan dari Nabi SAW, bukan dari Allah Ta'ala, fafarrat, tertolak. Lah, ini takwa namanya. Takwa itu adalah loyalitas, loyalitas pada Allah Ta'ala, bukan loyalitas pada diri sendiri, hawa nafsu, bukan. Itu bukan kebaikan namanya. Loh, ini saya ini mentaati ibu saya, orang tua saya. Katanya suruh taat pada orang tua. Loh, ya, taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin, gitu ya, apabila tidak bertentangan dengan agama, dengan aturannya Nabi SAW. Nah, kalau bertentangan ya tidak boleh. Nah, begitu ya. Orang tua memerintahkan sesuatu yang kita tidak tahu, nah, gitu ya, bahwa itu benar, jangan itu, gitu ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma. Kalau memaksa kalian melakukan suatu perbuatan yang itu adalah mengandung unsur syirik, gitu ya, jangan kalian taati. Begitu juga dengan, gitu ya, dengan yang lainnya. Nah, itulah yang disebut kebaikan itu begitu. Bukan kebaikan itu apa yang saya tetapkan itu kebaikan. Loh, siapa? Ini baik, ini bacaan ini bagus, perbuatan ini bagus. Menurut siapa? Nah, menurut siapa? Ya ini yang mengerjakan banyak. Saya tanya, apakah Anda punya dasarnya dari Nabi? Loh, ini kan baik. Ini kok panjang-panjang lah. Perbuatan yang dikerjakan Nabi itu Allah Ta'ala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada contoh yang baik, gitu ya. Contoh yang baik, uswah hasanah. Nah,
Allah Ta'ala mengatakan uswah ditambah hasanah, contoh yang baik. Nah, gitu ya. Artinya barang ini sudah Allah Ta'ala desain, gitu ya, sesuai dengan diri kita. Saya kasih contoh misalnya kita ke dokter, lalu kita dapat resep misalnya, lalu kita beli obat di apotek, gitu ya. Apoteknya bilang, Pak, ini salah obatnya Pak. Nah, begitu ya, iya ini dicoret, jangan ini Pak, yang ini saja. Nah, begitu ya. Ini juga tambah salah ini Pak, saya ganti lah. Lalu kita minum obat itu, begitu ya. Lalu kita bawa ke dokter katanya apoteknya salah, begitu ya. Pidana loh itu pidana loh ya, itu pidana. Merubah resep itu produk hukum loh ya. Resep itu produk hukum. Anda merubah resep ke orangnya kehilangan nyawa, gitu ya, pengadilan. Nah, gitu ya. Anda merubah resep, loh dokter itu sekolah, disumpah dia sebagai dokter. Kemudian dia dibatalkan oleh apoteker loh. Itu pidana loh ya. Anda saya cari hukum, gitu ya. Anda tidak sekolah hukum, saya jadi hukum. Itu pidana namanya loh. Begitu ya. Berani enggak apoteker Anda tanya, misalnya gitu ya. Ini ada yang lain apa lah. Gitu. Lalu dia merubah, ada pakai ini saja, ada pakai ini saja. Lalu kita datang lalu tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa memang. Tapi kalau ada apa-apa, Anda kok minum obat ini? Dari siapa ini? Anda kan saya kasih obat ini, Anda kok bisa merubah ini? Ya katanya apotekernya. Itu pidana. Kalau orangnya disembuh ya tidak apa-apa lah. Tapi kalau orangnya dibungkus, apotekernya dibungkus sekali, itu ya, dibungkus, tidak boleh merubah. Itu produk hukum itu, tidak boleh. Itu dari manusia. Orang tidak boleh merubah, apalagi dari Allah Ta'ala. Gitu. Oh ini begini saja, ini tidak boleh, tidak usah begini saja loh. Agama ini bukan punya kita, bukan milik kita. Agama ini milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebaikan itu bukan yang kita tetapkan, yang Allah Ta'ala tetapkan lewat nabinya. Wattabi' ma yuha ilaik. Nabi itu Allah Ta'ala katakan wattabi' ma yuha ilaik. Kamu ikuti yang Allah tetapkan buat kamu. Nabi itu tidak ngarang ibadah, Nabi itu. Nabi itu dikasih Allah Ta'ala legitimasi buat ibadah, tapi Nabi tidak ngarang. Karena beliau dan apa yang beliau kerjakan tepat. Begitu ya, tepat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak ngomong hawa nafsu. Wahyu itu ilmu. Wahyu itu ilmu. Wahyu itu ilmu, bukan sesuatu yang beliau rasakan enak lalu beliau kerjakan, tidak. Wahyu itu ilmu, gitu ya. Hendaknya ini yang harus kita pahami. Walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Masuk saja rumah dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian selamatlah. Begitu loh, takwalah kepada Allah Ta'ala agar kalian selamatlah. Baik selamat di dunia, selamat di akhirat. Baik selamat secara fisik, begitu ya, maupun secara materi, secara moral, selamat. Gitu ya. Kemaksiatan itu kehinaan. Kemaksiatan kehinaan. Terhina orang itu karena maksiat. Setiap kemaksiatan sekecil apapun ada nuktah titik. Itu kehinaan namanya. Sama dengan Anda pakai baju misalnya, lalu saya kasih tinta, mau Anda? Begitu ya. Mau enggak Anda pakai baju putih misalnya, saya kasih tinta? Tidak mau. Ya kalau bajunya hitam, kasih tinta. Kalau bajunya hitam, saya kasih cat putih, mau apa enggak? Tidak mau. Ini barang putih dikasih tinta hitam, tidak mau, tidak mau lah ya. Itu kehinaan. Satu, dua, dan sekian banyak. Semakin banyak noktah-noktah dalam hati seseorang, Allah Ta'ala katakan kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, tertutup hatinya. Artinya dia hatinya penuh dengan kehinaan. Bayangkan, hatinya penuh dengan kehinaan. Terhina dia, terhina. Orang tuh merasa loh ya, dirinya terhina, merasa dia. Makanya dia berusaha memuliakan dirinya dengan kesombongan dan sebagainya, karena dia terhina. Orang beriman enggak, orang mentaati Allah Ta'ala enggak perlu dia berusaha menjadikan diri yang mulia. Sudah mulia kok dia. Sudah mulia lah. Dia sudah mulia, enggak usah berusaha memuliakan dirinya dengan begini, dengan mobil mewah, rumah mewah enggak. Kalau ada orang memewahkan dirinya, ketahuilah orang itu merasa terhina lah.
Jadi kita jangan kagum kalau ada orang memewahkan dirinya, rumah mewah, pakaian mewah, mobil mewah. Ketahuilah orang itu merasa terhina. Karena merasa terhina dia memewahkan dirinya. Kalau orang tidak merasa terhina, tidak ada apa-apa. Ya sudah beginilah. Nabi SAW itu diajar dalam Al-Khattab. Ya Rasulullah, kamu pakai sutra supaya kalau terima tamu dari luar itu bagus lah. Jangan pakai baju gini lah. Gitu ya. Lalu gitu ya, Nabi bersabda ini untuk gitu ya, ini untuk orang yang masuk neraka ini. Nah, sutra ini pakaiannya orang di neraka. Nah, gitu ya. Nanti kita pakai yang di surga enggak ada apa-apa lah. Jadi Umar bin Khattab pun ngajarin Nabi pakai baju yang bagus. Nabi tidak ada masalah. Nah, ya sudah ini bajunya. Tidak ada masalah beliau. Begitu ya. Beliau tidak mau memewahkan dirinya, tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh seorang beriman itu memewahkan dirinya. Ala innal badata minal iman. Ala innal badata minal iman. Al badata itu kesederhanaan, itu iman. Iyyakum wat tana'um. Jangan kalian itu selalu bernikmat-nikmat, jangan. Tidak boleh orang itu berlebih-lebihan dalam menciptakan kenikmatan. Gitu ya, menjauhi kesederhanaan. Tidak boleh. Dulu saya bisa ada uangnya, tapi tidak perlu. Begitu hendaknya kita itu berbangga mulia dengan Allah Ta'ala. Gitu ya. Apa itu ikhlas? Saya kasih contoh, saya kasih definisi. Ikhlas itu adalah seseorang yang dia merasa mulia karena memuliakan Allah Ta'ala. Jadi dia kerjakan perbuatan itu. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah seseorang yang dia merasa mulia karena memuliakan Allah Ta'ala. Dia kerjakan perbuatan itu, tidak ada kehinaan. Setelah dia mengerjakan perbuatan itu, apa yang dia kerjakan? Tawakal. Tawakal itu apa? Seseorang itu merasa mulia kalau dia berharap kepada Allah Ta'ala. Merasa mulia dia. Kemudian setelah dia dapat rezeki dari itu semua, dia bersyukur. Bersyukur itu apa? Merasa mulia karena dia memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang dia terima. Memuji Allah Ta'ala dia atas nikmat yang dia terima, merasa mulia dia. Lihat, saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya. Sebelumnya saya serahkan urusan saya dengan saya merasa mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya kerjakan perbuatan ini karena saya memuliakan Allah Ta'ala. Saya ke masjid, saya merasa mulia. Baca Al-Quran karena saya merasa mulia. Berzikir karena merasa mulia. Begitu, jangan mulia karena ngomong. Dengan bangganya berbicara, dengan bangganya lupa kepada Allah Ta'ala. Begitu ya, dengan bangganya maksiat. Loh, itu dosa kok bangga, lupa kok bangga. Begitu ya, lupa kok bangga. Mestinya orang itu bangga, mulia waktu dia zikir. Saya mau zikir, kenapa? Tidak mau ngomong, tidak mau, saya mau zikir. Saya mau ngaji, baca Al-Quran, ada apa saya bicara. Begitu ya, ada apa saya bicara. Saya mau zikir sekarang, saya mau sholat, saya mau begini. Baca, kemuliaan itu namanya. Saya mau bangun masjid. Anda buat apa gitu ya? Membangun masjid, uangnya saya bangun masjid, saya bangun sekolah, gitu ya. Uang saya pakai untuk gitu ya, membangun sekolah, membangun ini gitu ya, untuk biaya untuk yang tahfidz Quran, hafal Quran, gitu ya. Ada anak hafal Quran, saya bayari. Saya kasih kamu ya, hafal Quran, saya kasih uang kamu. Hafal dia. Begitu ya. Mengapa? Umurnya masih 15 tahun. Hafal. Umurnya 45, jangan dikasih apa-apa, tidak bisa hafal, percuma lah. Tidak bisa hafal. Kalau Abu Bakar As-Siddiq bisa hafal. Lah ini WA terus, Instagram tidak bisa hafal. Gitu ya. Kalau anak kecil kasih uang, suruh hafal dia, kamu hafalkan ya. Kalau kamu hafal juz 1 sekian, juz 2 sekian, hafal dia. Banyak anak kecil yang hafal. Gitu ya. Karena dia dibiayai lah. Punya teman hafal Quran, uangnya banyak. Kamu kok banyak uangnya? Saya hafal Quran. Oh, saya ngafalkan. Banyak anak kecil hafal. Nah, kalau anak kecil hafal, Masya Allah, saya doakan barakallahu fik. Doa saja, ya percuma. Baca qul huwallah. Gitu ya. Tapi kalau kasih uang, uangnya banyak. Sampai keluar di sini uangnya. Saya hafal Quran kok lah. Saya hafal Quran lah. Begitu ya. Oh begitu ya. Besok saya hafalkan. Hafal dia. Semakin banyak anak yang hafal Quran lah. Begitu ya. Karena uangnya dipakai untuk kebaikan. Kok tidak terjadi ya? Ini jawabannya. Kalau seseorang itu gitu ya, mencari rezeki bukan karena Allah Ta'ala, uangnya dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Saya beritahu rumusnya. Kenapa uang-uang yang begitu banyak, miliaran, triliunan tidak kembali kepada Allah Ta'ala? Karena waktu mendapatkannya
bukan untuk Allah Ta'ala. Jadi tidak akan kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu ya, kalau ada orang kok punya harta yang banyak, tidak untuk Allah Ta'ala, karena waktu dia mencari harta bukan untuk Allah Ta'ala. Jadi jangan dipaksa sedekah, tidak bisa. Sedekah itu kalau barangnya itu karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cari rezeki, nanti rezekinya untuk Allah Ta'ala, untuk Islam ini, untuk agama ini. Begitu ya, seperti sahabat, seperti sahabat, lihat sahabat waktu Nabi SAW minta untuk sedekah, gitu ya, ada suatu kaum datang, gitu ya, dari luar, pakai sandal, bajunya sudah compang-camping. Nabi berkhutbah, Nabi minta sahabat untuk sedekah. Langsung ada seorang yang menggelar kainnya, semua mengeluarkan uangnya. Begitu, spontan. Kenapa? Uangnya halal, tidak bermasalah. Bukan hasil dari pencucian uang, ada uangnya halal, keluar uangnya. Begitu ya. Abu Bakar diminta untuk bersedekah, seluruh hartanya diberikan. Apa yang mau tinggalkan? Saya tinggalkan keluarga saya untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang ngurus harta keluarga saya nanti. Umar Khattab separuh hartanya. Umar Khattab, kalau kita jangan, kita ke psikiater nanti akhirnya jangan. Ini contoh saja lah. Begitu. Kenapa? Loh, imannya ada, uangnya belum ada, imannya sudah ada. Uangnya belum ada, imannya sudah ada. Waktu terima uang tinggal pakai saja lah. Itu sama dengan dokter punya ilmu. Itu dia bisa bedah. Dia bisa bedah lah. Itu ya. Begitu ada ruang operasi tinggal buka saja. Kok bisa? Sekolah saya ini sekolah lah, bisa. Ya kalau saya suruh bedah orang, saya buka dari sana saya kembalikan lah. Begitu loh. Ilmu itu ada dulu baru perbuatan. Sudah ada iman bisa sedekah. Tidak ada iman tidak bisa sedekah. Kenapa? Tidak ada ilmunya, tidak punya ilmu dia. Tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia yakin kepada Allah Taala, ada iman kayak sahabat tadi, bisa. Disuruh sedekah bisa, disuruh berangkat jihad bisa, gampang. Disuruh hafal Quran, hafal lah. Begitu ya, bukan juz ammah, tidak. Begitu ya, hafal Quran. Begitu ya, hafal ini. Sahabat itu waktunya tidak dipakai untuk diskusi, gitu yang geremeng begini ya, udah nggak ada. Dia berzikir, menghafalkan Al-Quran. Jadi dadanya terisi iman. Waktu disuruh ibadah bisa, disuruh jihad bisa, suruh sedekah bisa. Begitu ya, disuruh apapun bisa karena jiwanya sudah kuat. Nah ini karena jiwanya tidak kuat, disuruh begini tidak bisa, saya gemeter lah, gitu ya. Disuruh begini tekan darahnya naik lah, gitu ya. Disuruh begini gulanya naik, ya sudah jangan, duduk saja di masjid lah, gitu. Tidak bisa. Sahabat tidak, sahabat itu mobile ya, mobile sahabat itu. Disuruh ini bisa, suruh ini bisa, suruh ini bisa lah. Jadi Nabi senang, gitu ya, karena beliau oleh Allah Taala difasilitasi dengan sahabat yang mudah dipakai segala, sedekah bisa, ibadah bisa, jihad bisa dan sebagainya. Menerima ilmu pun juga bisa, menghafalkan hadis dan sebagainya lah. Itulah yang terjadi pada sahabat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.